Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita bahas materi SMA, materi matematika SMA kelas 10 mengenai logaritma. Jadi ini adalah lanjutan dari pembahasan eksponen. Jadi nanti definisinya akan melibatkan bentuk eksponen atau bentuk pangkat juga ya. Oke, mari kita cek apa itu definisi logaritma. Misal di sini kita punya sebuah bilangan positif A, di mana A itu berada di antara 0 sampai 1. Lalu A itu bisa juga dia lebih dari 1 dan ada B yang lebih dari 0. Oke. Nah, maka ada sebuah bentuk yang didefinisikan sebagai A log B. Jadi apabila kita mendefinisikan A logaritma B itu artinya yang sama dengan C gitu ya. Maka itu artinya adalah si B itu sama dengan A-nya berpangkat dengan C. Nah, itu dia. Oke. Dan dalam hal ini A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, B itu numerus, C itu hasil logaritma. Oke, jadi antara eksponen dan logaritma itu saling terkait. Logaritma bisa dikatakan sebagai inversi atau kebalikan dari si eksponen. Nah, ini perhatikan ya, ada beberapa contohnya di sini. 2 berpangkat 5 itu adalah 32. Kalau kita ubah bentuk ini ke bentuk logaritma, maka kita bisa memperoleh ya. Jadi perhatikan di sini bagaimana kita mengubahnya. Ingat kalau pada logaritma A log B adalah 32 adalah C. Maka dalam hal ini A itu bilangan pokok, maka itu udah pasti 2. Nah, sedangkan untuk 5 itu adalah hasil dari logaritma, yaitu C. Dan yang hasil dari pangkat itu atulah numerus atau B-nya. Maka kita bisa memperoleh bentuk pangkatnya adalah bentuk logaritmanya gitu ya. 2 log 32 itu sama dengan 5. Nah, mari kita sekarang coba ini ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, 3 ini sebagai A, 2 ini sebagai C, dan ini B-nya. Maka kita memperoleh di sini 3 log 9 adalah 2. Oke. Jadi kalau kita mau bilang gini, 3 log 9 itu berapa? Jadi 3 berpangkat berapa yang hasilnya 9? Nah, yaitu 2 gitu. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan kalau pangkatnya negatif. Di sini kan 5 pangkat negatif 2 adalah 1/25. Sama halnya di sini 5 itu sebagai A, min 2 itu sebagai C, dan 1/25 itu sebagai B. Maka kita bisa ubah seperti ini. Nah, kalau kita ketemu dengan pangkat 0. Nah, 7 itu A-nya, 0 itu C-nya, 1 itu adalah B-nya. Maka di sini sebenarnya mau berapapun bilangan pokoknya, ya kecuali 0 ya. Maka kalau dia dipangkatkan dengan 0, maka pasti numerusnya itu 1. Atau gini deh, mau berapapun di sini basis logaritmanya, kalau si numerusnya 1, pasti hasil logaritmanya itu 0. Nah, bentuk logaritma yang juga perlu kita ketahui itu adalah logaritma dengan basis 10. Nah, kalau misalnya si bilangan pokoknya 10 yang biasa disebut sebagai logaritma umum. Ya, bentuk logaritma umum ini biasanya juga dapat kita tulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Nah, jadi kalau misalnya biasa kita tuliskan 2 log 4 gitu, sama dengan 2 misalnya. Nah, kalau 10 misalnya log 100 misalnya itu adalah 2. Nah, penulisan ini bisa kita ubah menjadi log 100 adalah 2. Jadi bilangan pokok si 10 ini boleh kita hilangkan, tapi ini hanya khusus untuk basis 10 saja. Oke. Nah, dengan demikian kita punya di sini definisi dari logaritma umum.
Logaritma yang memiliki basis 10 disebut sebagai logaritma umum dan dapat ditulis sebagai 10 log A itu sama dengan log A saja. Jadi di sini tidak dihilangkan angka 10-nya. Atau kalau kita punya log 9 misalnya, nah ini pasti basisnya 10 gitu. Oke, next kita punya di sini sifat-sifat dari logaritma. Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang penting untuk diketahui. Jadi nanti sifat-sifat inilah yang akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan terkait logaritma ataupun juga bisa sekedar untuk menyederhanakan bentuk dari logaritma. Nah, pertama kita identifikasi dulu komponen atau apa-apa saja yang kita gunakan dalam logaritma tersebut. Pertama kita punya A, di mana ya nanti akan kita punya A itu sebagai basis di sini ya, salah satunya gitu. Nah, A itu harus besar dari 0, A nggak boleh 1, dan untuk B itu harus lebih dari 0 juga, C lebih dari 0, ada M yang lebih dari 0, M nggak boleh 1, nah dan semua bilangan-bilangan itu adalah bilangan real. Maka ketika kita punya bentuk-bentuk di bawah ini, itu akan masuk ke dalam sifat-sifat logaritma. Pertama, kalau kita punya A log A, ya, jadi A log A maksudnya apa? A pangkat berapa yang hasilnya itu tetap A? Ya udah pasti A pangkat 1. Nah ini yang saya sampaikan tadi, A pangkat berapa gitu ya, yang hasilnya itu 1. Ya udah pasti A pangkat 0. Nah ini juga A log A pangkat N sama dengan, nah A berpangkat berapa yang hasilnya A pangkat N? Ya udah pasti A pangkat N. Ya makanya jawabannya N. Oke, kemudian A log, nah kalau numerusnya itu perkalian, maka ini bisa kita pisahkan sebagai A log B ditambah A log C. Kalau pembagian kita bisa pisah dia tapi dengan tanda pengurangan. Nah, di sini kalau kita punya A log B dan si numerusnya itu berpangkat N, maka N si pangkat dari numerus itu bisa kita bawa ke depan sebagai pengali dari logaritma tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk pecahan, di mana ya kita bisa ubah menjadi pembagian dari dua buah logaritma, di mana basis dari logaritma pembilang dan penyebut itu wajib sama gitu ya. Jadi log B, nah B-nya itu berasal dari sini dan dibagi dengan log A gitu. Nah, atau ini juga bisa dibalik ya, yang awalnya A log B menjadi B log A tapi dia menjadi penyebut. Nah, next terakhir kalau kita mengalihkan dua buah logaritma di mana basis dari logaritma kedua merupakan numerus dari logaritma pertama, maka ini bisa kita hilangkan sehingga kita akan punya A log C saja. Oke, kita masuk ke soal latihan. Pertama kita punya 9 log 81. Oke, di sini berarti kita akan sederhanakan ya bentuk, bukan bentuk akar ya, bentuk logaritma di sini. Berarti 9 log 9 log 81 ini kalau kita ubah menjadi perpangkatan, maka kita akan punya 9 log 9 pangkat 2. Maka berdasarkan sifat perpangkatan, 2-nya maju ke depan sehingga kita punya 9 log 9. Nah, 9 log 9 berdasarkan sifat logaritma itu adalah 1 ya. Next yang B, 2 log 64 dikurang 2 log 16. Nah, sama halnya dengan tadi, kita ubah dulu si 64 ini menjadi perpangkatan 2 berpangkat berapa? Yaitu 2 berpangkat 6. Kemudian 2 log 2 berpangkat 4. Next dari sini kita punya 6 2 log 2 dikurang 4 2 log 2. Sehingga 6 ini jadi 1 ya, dikurang 4 ini juga jadi 1. 6 kurang 4 yaitu 2. Next yang C, kita punya 4 log 16 pangkat 10. Oke, di sini kita ubah 16 itu menjadi 4 pangkat 2 pangkat 10. Sehingga kita punya 4 log 4. Nah, sifat perpangkatan ini jadi pangkat 20.
Dan kita tarik ke depan 20-nya 4 log 4. Nah 4 log 4 itu 1, sehingga kita punya jawabannya 20. Kita punya di sini 5 log 4 sama dengan M, 4 log 3 sama dengan N, dan kita mau mencari 12 log 100 itu berapa. Oke, sekarang kita sederhanakan. 12 log 100 itu sama dengan 12 log 25 kali 4. Nah 12 juga bisa kita ubah menjadi 4 kali 3 log 25, atau 25 ini bisa kita jadikan sebagai 5 kali 2 pangkat 2 gitu kan, sehingga 4 kali 3 log 5 kali 2, nah 2 nya maju ke depan, ini akan sama dengan log 5 kali 2 per log 4 kali 3. Nah ini yang keduanya depan. Nah sekarang coba perhatikan, yang kita punya di sini adalah 5 log 4 dan 4 log 3. Oke. Nah jadi di sini kita akan gunakan si ininya itu 4 basisnya. Kenapa? Karena kita pengen cari ada hubungan 5 log 4, 5 dan 4 dan 4 log 3. Nah, sedangkan di sini kan log 5 nih, 5 dan log 4 sama 3. Nah, berarti kita kita harus pasangkan 5 itu dengan 4, 3 itu juga dengan 4 gitu ya. Next, kita lanjutkan 2 dikali 4. Nah, kita pisahkan ya, 5 ditambah 4 log 2 per 4 log 4 ditambah 4 log 3. Nah 4 log 5 itu berapa? Nah ini kalau kita ubah jadi 1/4 log 5, ini sama dengan M. Nah maka kalau 4 log 5 aja itu menjadi 1/M. Maka kita punya di sini ini 1/M ditambah, nah 4 log 2 itu berapa? 4 log 2 itu di sini ya 2 pangkat 2 log 2 gitu kan, per 4 log 4 1 ditambah 4 log 3, 4 log 3 N. Nah 2, nah 1/M ditambah, nah 2 berpangkat 2 log 2 itu sama dengan setengah 2 log 2 per 1 tambah N. Nah pada akhirnya kita punya 2 dikali 1/M ditambah setengah, karena 2 log 2 1, dibagi 1 ditambah N. Atau lebih sederhana lagi ya, 1/M tambah setengah bisa kita jadikan 2 ditambah M per M ya, 2M sebenarnya, tapi kan ada pengali 2 di depannya ya. Nah per 1 tambah N. Nah pengali 2 nya ini bisa kita coret atau kita bagi ya, karena ini kali. Kemudian kita jadinya dapat 2 ditambah M per N dikali 1 ditambah N. Nah gitu. Oke, di sini kita punya soal cerita ya. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang Dini yang tadinya 2 juta dapat menjadi 6,5 juta jika dia menabung di suatu bank yang memberikan bunga sebesar 12%. Oke. Sebagaimana model dari fungsi eksponen sebelumnya, maka kita punya di sini jumlah uang, misalnya apa ya, kita misalkan UT gitu ya. Nah ini jumlah uang pada waktu T. Oke. Nah di sini saat ya dia punya uang 2 juta, itu artinya uang dia mula-mula itu adalah U0 gitu kan. Nah 2 juta. Kemudian dia pengen cari setelah berapa lama gitu kan ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Dia pengen cari T sebenarnya. Jadi uangnya di suatu waktu T itu adalah 6,5 juta. Nah, di sini uangnya itu naik terus 12%.
Jadi kita bisa tuliskan di sini rumusan awalnya adalah kalau dalam waktu ini kan bunganya 12%, tapi kita nggak tahu nih per tahun atau per bulan. Kita ambil aja per tahun gitu ya. Jadi setelah 1 tahun U1 berarti ini kan rumus umumnya adalah N A pangkat X kan gitu, pangkat T kan gitu. Sorry, ini kan nah gini. Atau kita pakai T aja lah ya. Nah, maka kita punya U0. U0 berarti N dikali A pangkat 0, yaitu N. Nah, N ini si U0-nya kan sama 2 juta, berarti N sama dengan 2 juta. Nah, sekarang kita punya uangnya itu kalau U1 ya, atau setelah 1 tahun, berarti kita akan menuliskan 2 juta dikali A berpangkat 1 gitu, ya kan? Nah, namun di sini A-nya berapa kan gitu. Nah, kita carinya pakai hal yang gini aja. U1 berarti uang yang awalnya 2 juta, kita tambahkan dengan 12/100 dari si 2 juta sebelumnya. Maka 2-nya kita tarik ke depan, tersisa di sini 1 ditambah 12/100. Maka ini 2 dikali ini 100/100 ya, 112/100 ya. Di sini pangkat 1. Nah, berdasarkan rumus umum ya, maka yang ini adalah N-nya tadi, yang ini adalah A, nah ini T-nya. Jadi ini cocok ya kalau kita buatkan UT sama dengan 2 dikali 112/100 dipangkat dengan T. Jadi ketika kita punya UT-nya adalah 6,5 juta, ya kan? Dan kita punya ya rumus umumnya tadi 2 sama dengan gitu ya, dikali 112/100 pangkat T ya, maka kita kan di sini tujuannya mau mencari T ya, maka kita bisa tuliskan 6,5/2 itu adalah 112/100 pangkat T. Nah, ini kan bentuk eksponen ya. Nah, kalau mau cari T-nya gimana? Ingat, kalau kita punya A log B adalah C ya, maka saya kebalik. Misalnya kita punya A pangkat C itu adalah B. Maka ini bisa diubah, kalau kita mau mencari si C adalah A log B. Nah, hal ini juga sama, kita tuh mau mencari C yang ini, si T-nya ini. Maka T adalah, nah ini yang 112/100 adalah A-nya, berarti 112/100 ya, log dari si B-nya. B-nya siapa? B-nya itu adalah ini, 6,5/2. Oke, atau T sama dengan, nah ini tinggal dicari aja sebenarnya. Ini kan 1,12 log 6,5 dibagi 2 itu kan 3,25 gitu ya. Nah, cari aja lognya ini pakai kalkulator ya, silahkan dicek. Maka nanti kita akan mendapatkan di sini satuannya nanti adalah tahun, atau kalau misalnya nggak genap kita bisa jadikan bulan. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan tentang logaritma. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.